Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Kali ini saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, tim dan juga sponsor. Pada hari ini kita akan lanjutkan rapat karena beberapa hari lagi saya harus meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Insya Allah saya berangkat tanggal 20 sampai tanggal 31 Desember ini. Sehingga kita perlu cek persiapan seluruh panitia dan Banom karena bagaimanapun juga acara yang akan digelar dari tanggal 26 Januari hingga 4 Februari 2024 ini membutuhkan energi yang cukup cukup banyak, dan kemudian dengan menggunakan prinsip merangkai puzzle yang berserak untuk menunjukkan cintanya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang merayakan ulang tahun yang ke-101, sekaligus kita mewujudkan diri sebagai waladun solihun yada'ullah, anak solih yang senantiasa mendoakan leluhur, dan dalam tajuk Harlah NU dan Hol Akbar 1445 Hijriah. Mudah-mudahan lancar. Mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Binati doa wassalamu alaikum mardatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian sebelum kita lanjutkan rapat, karena bagaimanapun juga kegiatan Harlah ini tidak jauh beda dengan Harlah di tahun 2022. Sekali lagi, tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 yang disinergikan dengan pameran atau bazar, sehingga hal-hal yang perlu dipersiapkan juga tidak jauh berbeda. Stage yang dipersiapkan juga tidak jauh berbeda. Fasilitas yang dipersiapkan juga tidak jauh berbeda. Proses penyelenggaraan juga tidak jauh berbeda, tetap dalam semangat merangkai puzzle yang berserak. Kemudian ada timing waktu 10 hari itu yang menjadi panggungnya NU itu adalah dibuka dan tutup. Sekali lagi, panggung itu menjadi panggung MBC. MBC NU itu adalah dibuka dan tutup, karena di pembukaan itu persis tanggal 16 Rajab, hari lahir NU, sehingga di hari pertama itu adalah pembukaan sekaligus memperingati harlah NU. Kemudian ditutup pada hari Ahad itu adalah dalam rangka Hol Akbar yang dirangkaikan dengan Istighosah Kubro, kegiatan rutin yang mestinya di bulan Februari itu pada pertengahan, tapi dua pekan, dimajukan 2 pekan, sehingga rangkaian itu akan berkesinambungan, sementara hari kedua sampai hari ke-9 ini akan menjadi stage-nya atau panggungnya Banom-Banom, sesuai dengan apa yang sudah kita share. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang sudah kita share di grup panitia, dan tentu eh, sesuai dengan apa yang pernah dilaksanakan di tahun 2022. Nanti panitia akan dikasih lapak berapa dan sebagainya, nanti perlu kami sampaikan. Kami tunggu konsep dan laporan dari Damar Production, dalam hal ini
yang sudah hadir adalah Mas Raga Nugraha. Karena itu kami persilahkan Mas Raga Nugraha untuk menyampaikan konsepnya. Monggo, Mas Raga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. saya Raga dari DMR. Nah, da- terkait dengan konsep kurang lebih hampir sama dengan di tahun yang lalu. Hmm. Kemungkinan nanti semua Iya, terputus Mas eh, Raga. Nah, halo, oke. ya, halo. Nah, Nah, nanti dibuka kameranya Mas Raga. Ini oh saya oke, rekam. oke. Ya, Oke. semuanya dibuka kameranya. Ini soalnya kita rekam. Nanti akan kita rekaman akan kita share di grup. Monggo, Mas Raga silakan. Jadi kurang lebihnya nanti dari MWC itu kebagian untuk eh, tempat keamanan, kebersihan, izin, semua dari MWC. Oke, Terus kita berikan kurang lebih 20 tenda untuk diisi oleh MWC. Monggo, nanti dari Banom-Banom atau mungkin dari MWC punya rekanan yang bisa untuk mensponsori acara tersebut, itu diberikan tenda dari 20 situ. Atau mungkin untuk UMKM-UMKM di Kecamatan Candi. Nanti dari kita panggung rigging, sound system, lighting, terus properti pameran seperti tenda, listrik, terus kita eh, hadirkan Cak Sodik itu dari DMR. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi nanti mungkin bisa hari pertama kalau emang bukaan bisa Bupati diundang untuk ya. membuka atau Ketua MWC, Ketua PC mungkin Hmm. untuk hadir, untuk meramaikan, untuk membuka acara. Setelah itu di hari-hari berikutnya sih biasanya dibagikan setiap banom-banom mau mengisi. Mungkin kalau Jumat ada Rijaul Ansor nggih. Kalau terus ada Muslimat, sholawat atau IPPNU atau mungkin monggo nanti dari acara panggung teknisnya di MWC. Jadi hari apa tampil apa selama 10 hari dari MWC. Hmm. Nah, kurang Ya. lebih begitu apa? Oke. Terus ini yang 2022 lalu itu ada sponsor kopi apa masih ada? Yang menyediakan Insya kopi Allah, gratis. insya Allah apa? Insya Allah nanti mungkin mungkin kita obrolkan ke sponsor ke Kopi Gajah ya. Nanti mungkin Ya. bisa di pembukaan ada kopi gratis Kopi lagi gratis. untuk Ya. undangan atau untuk para tamu atau yang datang di dalam dalam acara monggo. Nanti coba untuk kabar seperti kopi gratisnya nanti menyusul apa? Oke. Sama minuman apa dulu itu sepanjang sepanjang eh, stage itu ada minuman apa dulu itu? Isotonik ya? Oh, wah, sekarang Bang, lagi nggak ada sponsornya, Bang. Oh, lagi tidak ada sponsor. Oke. Iya, nanti untuk konsumsi yang apa namanya Pembukaan. konsumsi di panggung dan konsumsi dari banom-banom biasanya dari MWC sekarang apa? Oh gitu. Ya. Oke, Ya, guys, nanti di rembuk berikutnya. oke. Yang paling Itu penting eh, yang perlu diketahui kepada seluruh panitia kita dikasih 20 tenda. Dengan dua ya puluh tenda nanti tentu kita akan memberi apresiasi kepada Desa Kelora untuk
menampilkan UMKM-nya. Monggo nanti tinggal kita tata berikutnya. Terima kasih Mas Raga Nugraha. Berkaitan dengan itu, berikutnya kami persilahkan Pak Jono, Pak Sekretaris, berkaitan dengan surat menyurat dan lain sebagainya. Monggo Pak Jono. Ini Pak Sudono, Pak Sujono ini. Sebelum ini Pak Sujono masih belum sudah gabung tadi. Kemudian ini untuk kemarin setelah kita kita sudah surat untuk pemberitahuan ke Polsek, kemudian Kapolsek kemarin diwakili oleh Kasih Intel nunggu surat dari Kepala Desa Kelurahan secara tertulis. Monggo, Pak Faris, informasinya suratnya, Pak Faris. Karena surat posisi sedang ditunggu pihak Polsek untuk diterbitkan izin keramaian di Polsek. Sekaligus nanti buat dasar surat ke Polres gitu. Monggo, Pak Faris. Oke, baik, Abah Dr. Wahid. Terima kasih kesempatannya. Untuk surat secara resmi, insya Allah paling lambat Selasa nanti akan kita berikan, baik kepada Pak Dokter maupun Pak Jono selaku sekretaris. Karena memang mohon maaf, maklum Abah Wahid akhir-akhir tahun kami agak sedikit padat kegiatan, tapi insya Allah dari pemerintah desa, Pak Mudin juga kemarin rapat terakhir sudah menyampaikan, sudah memutuskan bersama BPD bahwa izinnya diberikan untuk dipakai gelar UMKM. Noten sementara Pak Wakil. Oke. Nanti Pak Wakil Ketua, Pak Syaman, tolong nanti diwakili ya. Posisi saya tanggal 20 sampai 31 di Tanah Suci. Nanti terkait dengan ke Polseknya, ya dengan sama Wakil Sekretaris nggih, sama Pak Anas nggih, untuk ditindaklanjuti. Monggo, Pak Si. Nggih. Bisa ya. Ya. Nggih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, insyaallah mangke sampun diaturaken Mas Faris sudah setiap hari dengan saya. Maka untuk selanjutnya nanti kita tunggu kajian bisa nanti bisa meluncur ke kantor dan membawa surat itu sudah disiapkan oleh Mas Faris untuk hari Selasa, insya Allah begitu kata Mas Faris. Pak, apa yang disampaikan oleh Mas Faris tadi, banyak kegiatan, jadi pekerjaan full akhir tahun biasa, Pak Dokter. Alhamdulillah. Hari ini di luar kota saya sama Mas Faris, mohon maaf. Jadi nanti besok insya Allah bisa nyampe di rumah. Itu beberapa persiapan di Turak sudah insya Allah sepenuhnya sudah siap, pemerintah desa juga mendukung. Jadi nanti kita tinggal ketemu sama panitia kapan monggo. Setelah jenengan wangsul ke Tanah Suci, siap mangke ketemu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sementara niku. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, monggo. Nggih. Ngapunten. Sugeng Dalu Umi Aja Lili Mas Liha ini juga sedang di Batu Pak Mudin. Pakaiannya bukan muslimat, bukan fatayat, tapi kader PKK itu. Alhamdulillah. Masya Allah, full acara ini. Apalagi beliaunya Pak Mudin
dari hotel satu ke hotel yang lainnya, Bu Haja Lili ini. Oke, alhamdulillah, Mas, mabrur. Lili. Ya. Ngapunten, Eh, apa dokter, mumpung ada Mas Nggih, Raga Nugraha dari nggih, pihak BNR. Nggih, Yang pertama, sudah survei ya di TKP di lapangan Desa Kurak, Mas Raga. sudah sempat survei ke sana. Nanti segera mungkin untuk di layout seperti apa. Nggih, Karena saya melihat Mas Raga, kondisi lapangan Desa Kelurak dengan kondisi lingkar barat yang kemarin kita pakai Pak Dokter itu agak berbeda. ya, Kalau di lapangan itu nanti bisa diklarifikasi sama Pak Mudin. Kalau terjadi hujan, apalagi nanti intensitasnya itu lebat dan agak lama, maka apa itu tanahnya itu becek gitu ya. Ya Pak Mudin ya. oh nggih, Maka mungkin nanti kalau di lingkar barat itu kan memang anu ya, memang urukan dan banyak kerikil, apa ya bahasanya keset tuh Mas. Nah, itu mungkin nanti ya, sehingga maksud kami itu nanti kan juga akan berpengaruh kepada eh, partisipasi pengunjung. Itu yang ya, pertama. Yang kedua Mas Raga, itu kan kemarin sempat kami Pemdes itu menyampaikan kepada Ibu kader-kader PKK kemudian ya. Dan nggih. mereka agaknya interest, tertarik. Nah, ketika mereka tertarik, maka pertanyaan yang mendasar adalah kira-kira berapa Mas sewa standnya. Nah, ini yang belum bisa kami jawab. Oh, nggih Pak, ini kalau untuk sewa stand di kita mungkin menyusul karena kita kan juga masih masih melihat berapa stand yang bisa untuk gambar layout itu kan biasanya Hmm. paling tidak kita ada 80 stand minimal di lapangan. Cuman kita masih Hmm. coba untuk menghitung mungkin bisa lebih dari 80. Nah, itu nanti menyusul untuk harga. Tapi kalau Hmm. misalnya dari ya monggo, dari kalau ya, misalnya dari MWC kan tadi sudah dapat 20, ya, mungkin ya, Hmm. 5-nya untuk ibu-ibu PKK atau gimana monggo ya, ya. Hmm. diaturkan. Oke. Oke. Ya nanti untuk yang ibu BPKK dan sebagainya nanti kita ambilkan dari 20 itu Pak Faris. Oke. Nanti Artinya kan juga begini Pak Dokter, ngapunten ya, bersambung ya, aja Bu. hmm, Artinya begini, ya, pengalaman kemarin pada saat ada apa itu Pak Mudin, saya lupa. Berapa bulan yang lalu? Oh, Agustusan Pak Mudin ya. Itu hampir katakanlah kalau ngomong UMKM binaan itu ya sudah lebih dari 10 Pak Dokter. lebih dari Nah, 10. ya maksud saya enggak apa-apa. Mungkin nanti 5 itu akan kita berikan kepada Banom Ranting saja. Nah, Ya. ibu-ibu PKK tetap bayar, tapi mungkin karena Oh, kita tuan rumah, mungkin agak dibedakan harganya. Kalau umumnya Oh, mungkin 4 juta, tuan rumah 1 juta. Gitu dengan Cili ya. nggih, nanti nanti coba saya meetingkan lagi dengan internal. Itu kan biasanya ya, ya. mungkin biasanya ada harga-harga emang khusus untuk lokal dan sebagainya. Nggih, Mas nggih. Faris, mau izin tanya, Nggih, untuk parkir itu nggih. nanti di sekitar jalan raya yang masuk itu atau di depan lapangan apa itu, voli nggih? Atau Ya, begini Mas Raka ini Pak Mudin TPK-nya ini, hari ini depan lapangan voli itu sudah kita paving Mas. oh nggih. Oh. Itu yang pertama. Di sampingnya lapangan voli itu kan ada pagar, itu ada gedung sekolah PAUD, itu juga bisa untuk sepeda. Itu untuk kapasitas kira-kira kalau mungkin 200 masuk kemudian gitu. 200 sepeda. Itu untuk lapangan poli itu 36 kali 10 meter lebih, Mas. Oh Lapangan nggih. poli. Itu sudah. Siap nanti Cukup. untuk kendaraan mobilnya, Mas Raga. Itu Nggih. nanti kita di jalan raya aja. Itu kan nggak seberapa, apa itu volume kendaraan nggak seberapa banyak. Ya, Ya, untuk yang roda 2 kita masukkan di
lapangan voli sudah siap dipakai, Mas. Sudah terpaping Siap. semua. Nggih. Ya Pak. Jadi seperti itu. Nggih, Jadi nanti menambahkan Mas itu. Raga, nggih. Nggih. Untuk mobil nanti juga kita bisa masukkan di kantor desa. Itu kalau sekitar 15 mobil masih cukup. Tetapi untuk event-event tertentu yang disampaikan Pak Dokter tadi mungkin untuk pembukaan itu steril. Karena nanti mungkin untuk para kiai dan Ya tamu undangan ya biasanya. ya untuk yang hari pembukaan. Tapi kan untuk selanjutnya hari kedua sampai hari ke-9 itu kan free. Nggih. Barangkali untuk itu bisa kita pakai. Itu. Insya Allah kalau parkir aman lah Mas. Nggih. Kalau ini Mas Faris izin lagi untuk toilet apa bisa pakai di kantor desa atau di tag tadi? Nah ini toilet ini kalau di kantor desa itu berapa ya? 1, 2, ada ya? Oh iya, kebetulan untuk tahun ini juga kita menganggarkan renovasi kamar mandi, Mas Raka ya. Ini karena TPK-nya ingat itu insya Allah ada 2 siap. Tapi pengalaman di Lingkar Barat dulu juga tidak ada khusus kamar mandi loh Mas. Seingat saya, karena saya juga dulu sudah ketua Banom. Masuk ke ya. Enggak maksudnya kamar mandi mungkin kalau untuk pengunjung sih kemungkinan bisa dibilang intensitasnya cuma waktu di acara, tapi kan ada pedagang-pedagang dari luar kota itu yang mungkin bisa numpang mandi atau minta air. Nah, biasanya itu kalau di setiap daerah gitu itu jadi monggo nanti ditarik mungkin kotaan gitu untuk penggunaan air atau penggunaan kamar mandi untuk biaya kebersihannya atau apa monggo. Yang penting sih yang paling deket aja ada kamar mandi enggak masalah mungkin. Ya Mas Raka, itu mohon maaf Mas ya, nggih. Itu kamar mandi ada 4. Nggih, yang ada 4. Yang satu masih saya baiki insya Allah untuk persiapan itu sudah bisa dipakai. Ada 4. Siap. Kemudian untuk air, barangkali untuk cuci piring dan lain sebagainya, itu situ ada sumur bor Mas Raka. Tinggal pompanya yang belum ada. Ada 2 sumur bor di situ. Sudah ada. Tapi kalau memang nggak banyak, bisa ambil di kantor ada. Oke, ada nanti ada apa itu kerannya di depan kok bisa ambil situ. Enggak. Kalau banyak atau enggaknya sih saya kurang tahu ya. Biasanya mungkin pedagang kan untuk cuci-cuci atau untuk kebutuhannya sehari-hari mungkin beli aqua sendiri. Cuman antisipasi mungkin dia butuh air untuk untuk cuci-cuci dan lain sebagainya sih Pak. Kalau banyak atau enggaknya saya nggak terlalu tahu kebutuhan mereka seperti apa. Ya Mas kan itu lagi ada itu untuk air di depan ada kerannya juga kok. Kita tarik di depan aja. Oke. Intinya gitu aja nanti buat catatan kita Pak Mudin di internal ya di tuan rumah Pak Dokter juga nanti mungkin apa-apa yang barangkali seperti itu kita upayakan kalau kasih ke panitia Pak Dokter dan yang lain. Oke, bagus sip. Terus monggo Pak Jono, Pak Jono masuk. Oh iya. Ini terkait surat menyurat Pak Jono, surat menyurat ke Bupati, surat menyurat siap. Ya siap Pak. Kemudian ke Polres, kemudian terus PJNU, kemudian kepala desa kecamatan, terus kepala desa, kemudian ketua ormas
keagamaan, Ketua Ormas ya. ketua ormas keagamaan tingkat kecamatan gitu. Ya, Kemudian kecamatan. ada pengurus MWC itu, kemudian ketua Ya. ranting sekecamatan Oke. dan banom-banom, ketua Oke. ranting dan banom-banom sekecamatan. Oke, dan Banom. Siap. Ya, Siap, oke. Abah. Ye, siap. Kemudian nanti tadi disampaikan sama Pak Faris kalau Ya. Selasa sudah, nanti bisa tolong diingatkan Pak Anas untuk ngambil dan melanjutkan ke ini ya, ke Polsek nggih. Ya. Selasa Ini besok, saya Bah. ya Selasa besok. Selasa lusa, tanggal Selasa berapa lusa. itu? Tanggal Tanggal 19. 19. Tanggal Ya. berapa, Bah? 19. Tanggal 19 insya Allah. Selasa 19 nggih. Nggih, Jenengan tanggal sudah berangkat umroh. Saya Selasa persiapan mau jemput Selasa anak ke persiapan. Saya Rabu berangkat. Oh ya. Berangkat. Selasa jam berapa, Bah? Ya nanti kontak-kontakan sama Pak Faris ya. Oh iya iya. Oke, siap. Ini Siap, saya siap. mengingatkan kembali ya agenda kita ya. Nggih. Agenda kita tanggal 26 Januari itu bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah yang di situ persis 101 hari lahir NU. Di sana ada pembukaan bazar, kemudian di harlah itu sekaligus ini peringatan harlah persis di pembukaan itu, sekaligus pembukaan bazar, pengajiannya insya Allah Yai Agus Ali Masyhuri. Oh ya. Abah Arwani sudah konfirmasi ke beliau rutin dan insya Allah beliau bisa, insya Allah beliau bisa. Oh nggih nggih. Kemudian untuk tanggal 27 sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa stage yang ada di bazar itu pembukaan di hari pertama itu stage dipakai MWC, kemudian di hari ke-10 4 Februari itu stage dipakai oleh MWC mulai dari pagi habis subuh. Jadi Khatmil Quran bil ghaib itu dilaksanakan habis sholat subuh sampai zuhur, dilanjutkan dengan Haul Akbar dan Istighosah Kubro sampai asar. Malamnya nanti pemenang-pemenang itu kalau bisa, kalau ada parade sholawat itu, pemenang-pemenangnya ditampilkan di malam hari. Mulai dari itu ada parade sholawat itu kan dilombakan. Kemudian penampilan TKRA itu juga dilombakan. Festival seni siswa itu juga dilombakan. Musabaqah tilawatil Quran juga dilombakan. Kemudian yang dilomba-lombakan itu pembagian hadiah akan diserahkan di penutupan. Tepatnya pada hari Ahad tanggal 4 Februari malam hari. Sekaligus penutupan begitu. Itu rangkaian sehingga di awal dan akhir ini sebagai core-nya, kemudian di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan ke-9 panggung ini kita serahkan kepada seluruh Banom untuk apa? Untuk membangkitkan rasa handarbani terhadap keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun juga walaupun itu Banom di belakang itu juga ada kata NU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Gerakan Pemuda Ansor yang tidak. Kemudian Muslimat NU. Fatayat NU. Nah, sehingga keseluruhan ini adalah Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul adalah rumah besar kita dan kita memberikan ruang kepada seluruh Banom untuk unjuk kebolehan di hari kedua stage itu
menjadi miliknya Rijalul Ansor dan Gerakan Pemuda Ansor. Hari ketiga stage ini menjadi miliknya PAC Ishari. Hari keempat Pagar Nusa dan Lazisnu. Hari keenam JKH Jamiatul Qur'an wal Hufat bekerja sama dengan Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran Kecamatan Candi. Hari ke-7 1 Februari stage-nya ini menjadi miliknya LP Ma'arif. Hari ke-8 Muslimat dengan menampilkan TKRA sekecamatan. Hari ke-9 Fatayat. Ini rangkaian yang kita laksanakan pada acara harlah itu. Nah, itu di sini ada Pak Hajir ya. LP Ma'arif, monggo Pak Hajir dulu. Silakan masuk Pak Hajir. Pak Muhajir, monggo Pak Muhajir. Oke. Persiapannya dari LP Ma'arif dengan 1 hari itu monggo. Terima kasih waktunya Pak Wahid yang diberikan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama ketika harlah NU yang dilaksanakan di Tujuh Laras, insya Allah nanti seluruh madrasah yang ada di Kecamatan Candi nanti kita libatkan. Jumlahnya sekarang totalnya ada 19, namun yang 2 ini masih kelas bawah, yaitu di MI Plus Darussalam Kalicabe hanya ada kelas 1, 2, dan juga di MI hanya ada kelas 1, di MI Insan Mulia Agal Lagil Terong Banjar itu masih ada 2 kelas, kelas 1, kelas 2. Namun nanti kami berusaha untuk memaksimalkan agar supaya nanti ketika stage untuk LP Ma'arif Candi ini untuk kami berusaha maksimal untuk mengisi panggung ini. Insya Allah nanti kalau melihat jadwalnya ini kami berusaha nanti supaya tidak terlalu malam karena yang tampil nanti adalah anak-anak. Insya Allah mungkin akan kami mulai seperti dulu, yaitu setelah asar. Dan kami lanjutkan pada malam hari. Nanti kita infokan juga kepada teman-teman, barangkali nanti ada yang mengisi panggung, terutama dari MI yang terdekat dari kelurahan, mungkin kami suruh untuk mengisi lebih banyak acara sehingga panggung ini tidak terlalu sore sudah selesai. Jadi panggung ini nanti saya harapkan nanti juga untuk LP Ma'arif bisa selesai agak malam. Yaitu solusinya nanti mungkin ada tambahan kegiatan dari MI yang ada atau yang dekat dengan desa Gura, atau mungkin juga MI lain nanti yang berkenan. Itu insya Allah nanti yang kami laksanakan di tingkat LP Ma'arif NU Kecamatan Candi. Itu saja insya Allah yang kami sampaikan. Terima kasih ya Pak Wahid. Oke, terima kasih disampaikan. Berikutnya untuk di hari kedua ini stage itu kita berikan kepada Rijalul Ansor dan GP Ansor. Uborampe acara ini sepenuhnya menjadi miliknya GP Ansor. Kami persilakan Pak Faris. Pak Faris. Pak Faris. Berikutnya Bu Lili. Fatayat. Bu Lili, monggo Bu Lili masuk. Ya. Di hari ke-9 itu stage-nya. Nggih, sampun ketinggal niki medal dugi ruangan. Nggih. Pangapunten. Nggih, monggo. Ngeten, Pak Yai matur suwun atas waktunya. Untuk Fatayat tadi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman bahwasanya nanti di Harlah NU itu kami akan kira-kira napa Yai? Ya. Akan menampilkan festival rebana. Jadi ada 10 kelompok yang akan tampil di acara tersebut. Dan tiap kelompok itu akan menampilkan 1 sampai 2 lagu.
Mangke untuk lagu biar teman-teman bebas untuk memilih, dan waktunya memang karena malam ya. Terus insya Allah mangke jam 9 itu sudah selesai ngoten. Makanya tidak semua desa kami minta untuk, tidak semua ranting kami minta untuk tampil, tapi hanya 10 ranting saja yang sudah siap untuk menampilkan festival rebananya ngoten. Mungkin itu apa ngapunten. Tadi Oke. sempat on cam, jadi sempat keluar masuk karena nggih niku wau sanjange Mas Waris, kula kepingin ngadem dari akan ibu-ibu PKK. Alhamdulillah. Mabruk. Amin. Mabruk alfa mabruk ya. Nggih, ya ngatur suwun atas waktunya. Makasih. Nggih. Berikutnya, makasih. Lanjut ini, Pak Faris. Di Banser. Terus ini Pak sih, kita kepingin paling tidak pengurus inti sama pihak sponsor mau silaturahim ke Balai Desa Kelurahan, kira-kira kapan bisa diatur, Pak sih? Pak Wakil Ketua. Pak Siaman. Pak Wakil Ketua. Barangkali Pak Wakil Ketua, Pak Siaman. Kira-kira kapan bisa ditata kita rapat di Kelurahan? Sekaligus nanti Mas Raga ya, konsepnya sudah jadi ya ketika kita rapat dengan Kepala Desa Toga Thomas Kelurahan nggih, sama panitia inti semua. Ayo Pak Siaman. Ya. Nggih, Pak. Halo, nggih. Kira-kira kita bisa rapat dengan Thomas Toga Kelurahan terkait dengan ini kapan bisa kira-kira? Nunggu jenengan masukin mau terus nanti. Oke, enggak apa-apa wis. Ya, enggak apa-apa, nunggu pulang. Banom ini siap, seluruh Banom siap semuanya. Nggih. Oke. Nanti kita akan nunggu informasi jenengan, tinggal kula kontak napa niku konfirmasi kali sedaya Banom napa niku teng toko masyarakat nggih. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Sekalian nanti nata hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan konsumsi. Terus ini tadi Pak Anas, tadi insya Allah Selasa itu surat dari Kepala Desa sudah keluar. Nanti tolong ya dikawal ya ke ini, ke Polsek dan sebagainya. Siap. Oke, insya Allah. Sama ini Mas Raga, ke Polres ini apa? DMR Production ya, yang ngasihkan ya. Kalau ke Polresnya. Biasanya surat dari Oh, nggih boleh. Biasanya dari Polres. Polsek langsung ke Polres, cuma nanti kita yang ke Polres, Pak. Apa? Oke. Ya. Soalnya sudah ada lampu hijau dari Polsek itu. Barangkali ada yang dilaporkan Pak Anas, monggo perkembangan dari Polsek. Sementara pas mawon. Oh, pas mawon. Tinggal itu ya, tolong dikawal begitu surat dari Kepala Desa nanti tolong dikawal diarahkan ke Pak Kapolsek nggih. Yang lain monggo barangkali ada yang disampaikan Pak Jono. Saya kira nunggu perkembangan aja Pak dulu. Oke. Oke, saya kira ini dulu ya yang perlu kita sampaikan, dan secara offline kita sudah bicara sama PAJ Ishari sudah fix. Kemudian terkait dengan JGH Jamiatul Qur'anul Hufaz bersama FKK TBG sudah fix, karena pada hari Ahad kemarin saya sudah langsung menyampaikan kepada Kepala TBG Kecamatan Candi di Masjid MCG Beligo kemarin udah siap, ada dua yang akan dimusabakohkan,
Yang pertama adalah musabaqah tartilul Quran, yang kedua adalah musabaqah tilawatil Quran, sehingga nanti Pak Si ada butuh 2 tempat Pak Si. Yang tilawah itu akan dilaksanakan di panggung utama, yang tartil insya Allah nanti akan pinjem di di pendopo desa nggih untuk Siap. tartilul Qurannya. Nggih, siap Pak. Yang intinya selama 10 hari kita upayakan masyarakat sekecamatan Candi dan sekitarnya ini betul-betul merasakan gegap gempitanya Harlah NU yang ke-101 dengan prinsip merangkai puzzle yang berserak dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi kan begitu. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya begitu. Sehingga ini kita bisa menggunakan filosofi kegotong royongan di dalam rangka mensukseskan kegiatan ini. Kiranya ini yang dapat ini Sultan Kamal ini sinten nggih? Sultan Kamal Faza ini. Oke Pak, pulau Ya, Sultan dari perwakilan IPENU tadi disuruh Mas. Oh, IPENU, oke. Silakan Mas Sultan. Bisa dilaporkan persiapan apa yang perlu ditampilkan dari IPENU IPPNU? Silakan Mas Sultan. Untuk hasil rapat ya kemarin kita ya tetap kita manut untuk para sholawat itu Pak. Saya Bapak Ketua, jadi masih persiapan, masih bikin konsep gimana untuk para sholawatnya. Nanti kita laporkan selanjutnya Pak. Nanti tolong di konsep yang bagus ya. Nanti dilaporkan pada saat rapat berikutnya ya. Rapat berikutnya nanti udah berupa konsep matang yang akan ditampilkan gitu. Oke, Mas Sultan. Ya. Berikutnya untuk GP Ansor, Pak Faris, bisa dilaporkan konsepnya apa? Selama semalam itu mau menampilkan apa gitu? Dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Mohon maaf, mantun sholat. Iya. Sugeng rawuh Abah Anas. Siap salah. Senior nih Bang, kati sapai. Iya. Kena biji para federasi. Konsep kami tidak terlalu beda dengan rutinan apa, tetap bertajuk sholawatan, tapi nanti mungkin ada beberapa vokalis tamu yang mungkin akan bisa kami datangkan biar sebagai daya tarik kepada para pengunjung. Itu saja dari kami. Ya. Oke, sip. Sekaligus nih Mas Raga, dari sekian stage itu ada sholawat dan sebagainya. Tinggal Cak Sodik nanti akan masuk di segmen mana setiap malam atau bagaimana, monggo terserah dari Damar Production. Ini apa nanti untuk jadwal Cak Sodik menyusul pastinya karena kan masih bulan Januari akhir, nanti mungkin dekat-dekat nanti biasanya Cak Sodik di salah satu hari itu untuk mungkin nanti dari MWC atau waktu hari itu ada yang bisa mengiringi juga, mungkin gambusnya dari MWC itu monggo, atau mungkin dari IPPNU punya gambus atau band monggo bisa mengiringi Cak Sodik di hari jadwalnya Cak Sodik yang bisa itu apa. Oke, terima kasih. Ini tadi Cak Hanan tadi kelihatan ya, ini mental lagi ya. Oke, kita kira cukup itu ya. Kita cukup sekian. Alhamdulillah ini Zoom-nya ndak habis soalnya saya nebeng Zoom-nya pasca sarjana ini. Saya izin kemarin minta ruang Zoom-nya untuk rapat demi khidmah buat Nahdlatul Ulama MWC Candi. Mudah-mudahan berkah semuanya buat kita semua ya.
Amin. bahwa Pak Dokter, apa yang ngapunten kita mohon lakukan izin. ini ya monggo Pak Faris. Nih, Ya. sebelum ditutup, mumpung ada Mas Raga ini dari pihak DMR. Ini kan sudah beberapa minggu atau 2 minggu ke depan sudah masuk tahun baru Januari. Berarti kurang 1 bulan. Monggo disiapkan Mas Raga terkait dengan nanti media promosi. Karena hari-hari ini kan jenengan juga tahu sendiri banyak foto-foto para caleg yang bertebaran di mana-mana, termasuk di area sekitar Gelora. Maksud saya kalau nanti barometernya berhasil UMKM gelar itu kan nanti bagaimana pengunjung itu kan ramai. Nah, saya kira itu saja titip pesan saya terakhir sebelum ditutup pada Zoom meeting pada malam hari ini. Nanti kita juga ngapunten Mas Faris, kita juga bakal nyebar baliho di sekitaran venue atau di sekitar Kecamatan Candi dan Sidoarjo sekitarnya. Jadi kemungkinan insya Allah seperti tahun-tahun lalu itu kan juga kita nyebar beberapa baliho untuk di sekitaran, terutama di sekitar venue yang pastinya. Itu nanti kita update terus titik-titik di mana baliho-baliho itu terpasang. Kita juga update fotonya juga untuk ke teman-teman MWC dan Pemdes. Setelah itu mungkin ada atau teman-teman MWC ada titik-titik yang harus pasang di sini, monggo diberi usulan, monggo. Nanti tim kita kemungkinan 10 hari, H-10 kita sudah pasang. Baik. Ya, paling tidak titik dekat lapangan Kelura itu, masyarakat perempatan itu. Kemudian pasti. totokan polsek itu menghadap ke timur itu setiap orang lalu lalang kan tahu bahwa akan ada UMKM di lapangan Kelura. Kemudian totokan jalan. Tapi hari ini sudah penuh Pak Dokter, tempatnya Pak Dokter di sekitar polsek itu. Ya, di polsek itu. Kemudian di totokan mie gacuan itu. Oh iya, dari arah Sugiwaras begitu lihat ada gelar UMKM di lapangan Kelura gitu. Siap. 3 titik itu jujukan orang siap, untuk nanti segera gitu. nanti kita update di grup nanti maupun Japri, nanti kita update beberapa titik-titik yang kita pasang, pasti kita update. Di flyernya itu Jalur Ansornya hilang loh Mas. Saya kemarin coba lihat. Dinyalakan dulu Mas Raga mic-nya Mas Faris, nanti kalau ini kan mungkin rundownnya kemarin kan masih gambaran. Nah, nanti kita bikinkan flyer sendiri untuk rundown per harinya. Nanti juga bisa aja nanti per hari, misalnya siapa yang tampil dari Fatayat, foto-fotonya Fatayat kita tampilkan, kita bikinkan flyer hariannya untuk di-share buat MWC atau ke seluruh ranting-rantingnya. Jadi nanti update berikutnya sih minta yang tampil siapa, mungkin Gus Ali atau nanti diberikan aja foto-fotonya, terus mungkin ada dari Jaul Ansor beberapa foto-fotonya ditampilkan. Terus kan tadi infonya Mas Faris ada vokalis tamu. Nah, itu mungkin bisa dikasihkan fotonya, kita bikinkan rundown harian, bukan rundown harian, maksudnya promo hariannya. Jadi untuk jenengan share di WA nanti kita bikinkan, insya Allah.
Berarti setiap hari ada flyernya sendiri, Mas Ragang. Oke, kalau misalnya ada fotonya, ada kita bikinkan, Pak. Apa? Oke, sip itu, sip, Baik. mantap. Itu tadi saya perlu lapor ke Abah Arwani berkaitan dengan rapat tadi. Kita pertama laporan dari pihak Damar Production selaku IO dan sponsor pelaksanaan gelar UMKM ini. Kemudian kita alhamdulillah untuk izin dari Kepala Desa Kelurahan tinggal tertulis, untuk Polsek tinggal menunggu surat dari mana itu, dari Kepala Desa Kelurahan. Kemudian dari beberapa Banom sudah siap untuk meramaikan stage yang ada, dan kemudian di kita ini adalah di pembukaan ini sekaligus harlah sekaligus pengajian, kemudian penutup itu kita sehari full di tanggal 4 itu dari subuh hingga malam. Kalau subuh hingga zuhur itu adalah khatmul Quran, jam 1 hol akbar, dilanjutkan dengan istighosah kubro, dilanjutkan dengan pengajian istighosah kubro, dan di tanggal 4 itu stage-nya itu menjadi tanggung jawab ranting kelurahan, karena sekaligus sebagai tuan rumah istighosah kubro yang dimajukan gitu. Intinya di tanggal 4 itu adalah istighosah ahad pon yang dimajukan di ahad apa itu? Di ahad yang tidak pon begitu. Kemudian malam harinya penutupan sekaligus pembagian penghargaan kepada pemenang-pemenang itu. Itu yang kita bahas tadi, Abah Arwani. Monggo sambutan dan informasi terkini terkait dengan satu kepada Yai Agus Al-Masyhuri, kemudian hal-hal lain monggo Abah Arwani. Kami persilakan. Mic-nya dinyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan Hol Akbar dan Harla itu yang ke-101, juga beserta jajaran semua, segenap panitia, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, segenap pimpinan Banom PAJ Candi yang bergabung di panitia, kemudian panitia lokal di Desa Kelurahan. Ini rupanya Pak Nudin mengikuti ya acara ini. Semuanya juga dari Pak Damar beserta tim yang sudah menyampaikan panjang lebar. Pertama, secara singkat kami sampaikan permohonan maaf tidak bisa mengikuti kegiatan mulai awal. Ini tadi saya mohon maaf baru nyampe rumah, ini belum salin saya ini ya, belum ganti pakaian. Langsung saya buka laptop untuk bergabung dengan panitia. Mohon maaf karena ada acara yang harus kami selesaikan. Yang selanjutnya terima kasih kepada Pak Dokter dan kawan-kawan selaku panitia Hol Akbar dan Harla NU yang ke-101, luar biasa melakukan banyak persiapan, kemudian juga melakukan beberapa kali rapat koordinasi, bahkan malam ini rapat koordinasi baik virtual, luar biasa sudah bisa dilaksanakan. Hasilnya laporannya tadi sudah disampaikan, matur suwun sangat. Mudah-mudahan
bisa memperlancar kegiatan kita awal sampai akhir. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan terkait dengan berbicara Pak Haji Ali Agus Ali Masyhuri, ini insya Allah 99% ya. Ini beberapa hari yang lalu juga ketemu lagi, kami takiti lagi, oh ya bisa nanti, tapi jangan lupa kurang 1 minggu lagi nanti tetap nakiti lagi. Nanti beliaunya alhamdulillah sehat, bugar, nanti bahkan tadi kemarin banyak tamu, kemudian kami bergabung dan kami menanyakan terkait dengan ini, beliaunya beberapa kali menyampaikan sanggup, mudah-mudahan nanti bisa hadir di acara pembukaan Harla NU yang ke-101. Kemudian yang kedua, karena kegiatannya sudah full ya, sudah ada izin dari pemerintah desa Kelura, ini pelaksanaannya 1 minggu, kalau kemarin kan ada usulan beberapa hari, ternyata alhamdulillah sudah dikabulkan, tinggal surat-suratnya ya yang harus dilengkapi, diurus, mudah-mudahan diberi lancar sehingga izin baik ke desa maupun ke pihak polsek dan lain-lain itu bisa lancar sehingga kegiatannya tidak ada halangan sedikit pun, sebaliknya bisa lancar awal sampai dengan selesai. Selanjutnya karena kegiatan ini selama 10 hari, apalagi ini di tahun politik ya, nanti kami mohon hati-hati, karena kita mendatangkan masa yang banyak, jangan sampai nanti kegiatan kita ini baik, kegiatan kita ini banyak manfaat barokahnya, tapi karena ada kegiatan yang kurang pas sehingga menimbulkan hal yang tidak baik untuk kita sebagai panitia. Nanti mohon hati-hati kita, karena di tahun politik apalagi mendekati beberapa pemilihan, mulai dari capres, cawapres dan lain-lain. Sekali lagi kita harus hati-hati, kalau memang ada larangan ya kita perhatikan untuk tidak kita langgar ya dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Untuk yang terakhir Pak Dokter, untuk desain operasionalnya kan sudah beberapa kali disampaikan, di-share. Ini bisa dipastikan dari masing-masing pimpinan Banom bisa mengisi di kegiatan itu. Mohon maaf tadi jam berapa ada Pak Fredik telepon kami terkait menawarkan ada temannya punya sound system, punya salon yang bagus. Kami sampaikan ini sudah ditangani oleh EO, oleh Pak Damar dan kawan-kawan. Saja begitu, beliaunya rupanya izin untuk menghubungi Pak Damar. Dipersilakan, kami sampaikan mohon bisa koordinasi dengan beliaunya. Itu terkait dengan sound dan lain-lain. Karena ingin acaranya soundnya bagus, kemudian tidak ada kendala, akhirnya kami jawab, biasanya ini semua ditangani oleh Pak Damar dan soundnya sudah bagus, gitu. Itu mungkin Pak Dokter yang bisa kami sampaikan. Untuk proposalnya, mungkin bisa segera diluncurkan untuk proposal untuk menunjang kegiatan di luar hall akbar. Ini terkait dengan dana. Pak Dokter dan kawan-kawan, termasuk Bapak Sekretaris Pak Jono, dipersilakan nanti seandainya ada kegiatan Harla dan hall akbar ini memang harus mengambil uang itu, monggo. Ini yang penting ada kaitannya, kemudian tidak mungkin menurut Pak Kiai
dipersilakan, ya, kecuali kalau memang itu tidak boleh diambilkan dari dana hall, ya itu mungkin pengecualian. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, mungkin nanti kalau ada yang perlu kami sampaikan, kami sambung, akan kami lanjutkan. Kami lanjutkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pak Dokter, monggo. Mic-nya Pak Dokter. Tunggu. Sambung. Pak Dokter mana Pak Dokter? Ya, nggak nyambung, nggak nyambung. Terima kasih. Monggo Pak Bianto. Ini barangkali ada usulan berkaitan dengan penggalian dana. Proposal ke kepala desa, Pak Lurah. Ya. Bagaimana? Pak Lurah, titip pun kelura, masalahnya kelura wakai iku. Oke. Bener Pak Jono? Ya, nanti secara offline nggak apa-apa. Ini gini, sesuai dengan rancangan kemarin, justru anggaran yang paling banyak, menyedot anggaran banyak itu konsumsi. Kalau kemudian kita mengadakan penggalian dana untuk pengadaan konsumsi, itu hampir setara dengan penggalian dana terkait dengan hall akbar. Maka kita bisa mengantisipasi gotong royong dari 24 ranting, sehingga nanti kita tinggal dari 10 hari itu nanti, untuk hari ini nanti kita kira-kira dibutuhkan apa, tinggal nanti laporan dari seksi konsumsi nanti butuh apa. Lah kebutuhan itulah yang kemudian kita bikin surat, ditujukan kepada pengurus ranting untuk permohonan bantuan berupa natura itu, berupa natura mateng gitu. Itu lebih enak dan lebih sederhana. Kemudian untuk operasional yang bersifat insidental seperti kemarin kita rujaan pengurus MBC sama panitia, kumpul secukupnya, berapa, ada kekurangan nanti kita akan mohon izin untuk memakai dana hall itu, terutama nanti untuk yang ngisi-ngisi dan sebagainya, itu yang jelas butuh dana itu. Kemudian untuk hadiah, nanti kita siapkan hadiah yang lomba-lomba itu nanti kita perlu belikan trofi, dan itu nanti tinggal ditata, dikalkulasi Pak Sekretaris, kebutuhan trofi-trofi itu. Maka tentu nanti khusus untuk konsumsi, nanti kita tidak akan beli. Khusus konsumsi kita tidak akan beli, tapi cari bantuan dari warga Nahdliyin. Kemudian khusus tanggal 4 ini karena Istighosah Kubro nanti untuk pengadaan konsumsi nanti diserahkan ke ranting kelurahan nanti. Insya Allah untuk kegiatan kubro itu nanti kelurahan siap apa? Ya. Tapi untuk yang 9 hari yang ke belakang itu, yang di depan itu kan masing-masing banom gitu nggih? Ya, betul. Nanti akan kita libatkan ranting khusus tanggal 4 aja yang kelurahan. Ya, berarti ranting itu khusus tanggal 4 nggih? Ya, khusus tanggal 4. Dari pagi itu. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun. Kemudian, ya makasih. Kemudian kita dikasih 20 lapak itu, kita tawarkan seluruh banom, kita kasih satu-satu. Kemudian satu-satu, kalau kemudian masih ada
masih ada sisanya nanti kita kasihkan sebagai apresiasi buat kelurah lah selaku tuan rumah nanti. Jadi kalau Banom ambil satu-satu, kemudian lembaga ambil satu-satu, cukup dengan 10 tenda, tinggal tenda sisanya bisa diberikan pada PKK UMKM dari kelurah itu. Kalaupun toh nanti nyewa di EO berapa, ya ngisi kas untuk menambah operasional aja. Kalau itu pun kalau untung loh ya. Kalau tidak untung ya kita tidak tega, gak mentala. Seperti kemarin itu akhirnya kita tidak mentala untuk lihat hariannya lebih banyak keluarnya daripada masuknya, akhirnya tidak mentala, kita tidak ngambil sedikit pun dari lapak yang ada itu. Itu dari kegiatan ini, dan insya Allah nanti awal Januari kita akan silaturahim, rapat, mateng, istilahnya gladi bersih, persiapan itu berikut dengan kepala desa. Kalau bisa Mas Raga, konsep sudah jadi Mas Raga ya. Di Desember nanti ini kalau bisa. Ya. Waktu offline mungkin di kelurahan bisa sekalian layout dan lain sebagainya, Pak. Nanti saya. Oke, sip, mantap. Oke, cekap nggih? Nggih, cekap. Cekap. Alhamdulillah rapat ini tadi 2,5 jam. 2,5 jam. Gayeng. Monggo dinikmati yang ada di sampingnya masing-masing nggih. Sekian, mari kita baca surah Al-Asr dan Hanya kafaratul ketua Ansor tok yang ada sukuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalian nanti bantuan Pak Bianto nggih, Pak Lurah Sumokali nggih. Nanti untuk mekanisme penggalian dana yang lain nanti masukannya. Khusus ini memang tidak ada gowes, tidak ada waktunya. Jadi diambil di mana gowesnya gitu. Saya kira itu, terima kasih, selamat tidur dan selamat istirahat. Mohon maaf ganggu waktu istirahat dan mohon maaf ganggu waktu rapat. Tapi inilah kelebihan teknologi ini, transformasi digital ini bisa efisien, efektif. Kita tidak perlu kumpul, tapi kita tetap bisa menghasilkan hasil rapat yang maksimal dan optimal. Kemudian manfaat dan berkah buat kita semua ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.